Halo semua, Bang Edriper lagi di sini. Nambah lagi koleksi film tentang kengerian laut di awal tahun 2026 ini. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukanlah tentang ikan hiu, melainkan sosok pembunuh sesungguhnya yaitu Orca, sang paus pembunuh. So buat yang penasaran apalagi yang hobi dengan ciwi-ciwi haredang, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa kasih hype biar aku dan kamu makin dilihat banyak orang. Keren. Cerita berawal dari suasana salah satu pulau yang berada di negara Thailand, tempat berdirinya sebuah wahana hiburan bertemakan laut. Tempat ini pun memiliki pertunjukan paus orca yang selama 20 tahun terakhir menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Bahkan tak sedikit yang bela-belain datang ke pulau hanya untuk melihat paus bernama Ceto yang menjadi primadona di wahana ini. Lanjut kita menuju para ciwi-ciwi haredang yang selama ini melatih Ceto. Mereka pun sedang gibahin Ceto yang jadi sering berperilaku aneh sejak dipisahkan dengan anaknya. Bahkan menurut laporan anaknya Ceto yang baru beberapa bulan itu akhirnya mati di penangkaran. Lalu di momen overship ini salah satu dari pelatih akan melihat keadaan Ceto setelah seharian menghibur wisatawan. Ceto, come on baby. Ceto. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Kemudian kita beralih ke seorang mahasiswi bernama Medi yang biasa nyambi di warung spaghetti milik sang bibi. Tak lama kemudian ia ditemui gebetannya bernama Chad yang bela-belain datang untuk menemui sang pujaan hati. Datang bukan sembarang datang guys. Chad yang baru wisuda ini punya kejutan untuk Medi. Kedekatan mereka pun bermula ketika Chad membantu skripsi Medi yang kala itu membahas tentang Ceto, sang paus pembunuh yang dibuat hiburan di negara Thailand. Didn't have to do that. I technically graduate now. I don't know, it's kind of a good luck charm. Medi tidak menyangka Chad bisa seserius ini kepadanya. Lalu di tengah kebahagiaan Medi datanglah sosok begal dengan membawa senjata api. No, it's just a little something to wear around the world. That's cute. Sure. Chad tidak bisa berkutik saat berhadapan dengan moncong bedil. Lalu si begal menyuruh Medi untuk mengeluarkan semua duit di mesin kasir. Hey, is that real? Hey, don't even think about it. Chad jelas tidak akan tinggal diam saat si begal ingin mendapatkan kalung pemberiannya. Sementara Medi yang ketakutan tidak punya pilihan selain memberikan kalung pemberian Chad. Suara tembakan membuat kedua telinga Medi jebol hingga ia pun jadi budeg permanen. Di saat itu pula Chad masih sibuk merebut senjata dari si begal. Si begal memang berhasil mengambil sebagian besar duit, tapi yang terpenting bagi Chad adalah kalung yang akhirnya kembali ke tangan Medi. Satu tahun kemudian, Medi sudah biasa menggunakan alat anti budeg di tengah kesedihannya atas kematian Chad yang sampai sekarang masih terasa. Namun di hari yang terasa kelabu ini, Medi ditemui bestinya yang jauh-jauh datang dari luar kota hanya untuk menemui Medi. Mereka pun tidak menyangka bisa kembali bertemu sejak upacara kematian Chad setahun yang lalu. Lalu wanita yang bernama Tris ini bercerita bahwa ia baru mendapatkan modal usaha yang besar dari sebuah bank. Dan karena masih banyak sisa, ia akan mengajak Medi berlibur ke Thailand. Kind of changed for me. God. Medi yang galau terus karena belalai menolak ajakan dari si besti. Apalagi kenangannya bersama Chad sewaktu di Thailand takut membuatnya makin bersedih. Daddy. Tris bertanya sampai kapan Medi akan menjadi wanita galau seperti ini. Gak ada salahnya juga mereka bersenang-senang seperti masa kecil mereka yang hobi bubulucun main hujan-hujanan. Rayuan Tris akhirnya berhasil membawa Medi ke pulau tempat wahana paus orca berdiri. Tris pun terlihat paling bersemangat karena bisa menjadi ciwi-ciwi haredang di negeri hap-hap leuy sama di kap leuy. Nothing wrong with this? What do you think? I hope
so. Why not? Life lessons come one in Mereka dikagetkan oleh Ciesih yang biasa jualan bunga imitasi plus dakocan paus orca. Benda ini pun membuat Tris keceplosan akan niatannya ke sini yang sebenarnya untuk membawa Maddie ke tempat pertunjukan cello. Meet an old friend. Maddie! I'm gonna deal with my grumpy friend. Hey! Why? Maddie kecewa karena merasa sudah dibohongi oleh Tris. Sementara menurut Tris apa salahnya mendatangi Ceto, si paus malang yang dulu telah kehilangan anaknya. Okay. And then we'll see where we land. Yeah, but you know, Here you go. Mereka menemui Bang Jos yang sudah biasa menyewakan spons untuk berselancar. Dan dari pria inilah mereka makin tahu banyak tentang penderitaan Ceto di tempat hiburan. Bahkan menurut Jos, Ceto sempat mengamuk sampai kepalanya terluka sewaktu dipisahkan dari anaknya. Lalu ketika mendengar kepedulian Tris dan Maddie terhadap Ceto, Jos katanya akan membawa mereka ke wahana melalui jalur belakang. Tapi untuk merayakan perkenalan mereka, Jos mengajak para cibi-cibi haredang ini bersenang-senang terlebih dulu. Sampailah mereka di pintu belakang wahana air tempat Ceto terkurung selama 20 tahun. Lalu dalam keadaan pada mabok, Jos mengajak mereka untuk segera masuk. Saat keadaan sudah aman, Tris mempersilahkan Maddie untuk melihat Ceto sendirian. Sementara ia akan membukakan dulu dengan Jos, si pemuda tampon yang telah membuat bibir atas dan bibir bawahnya berdenyut. Ketika Maddie menunggu penampakan Ceto, Mang Yadi masih sibuk bekerja membersihkan akuarium gedong Ceto. Tak lama kemudian alat pendengar Maddie menerima frekuensi tinggi dari kedatangan Ceto sang paus pembunuh. Maddie merasa prihatin akan nasib Ceto dengan segenap penderitaannya. Di saat itu pula Mang Yadi sedang berhati-hati takut kecemplung ke kolamnya Ceto. Suara Tris yang sedang adu paruh membuat Ceto langsung ke permukaan. Lalu tak lama kemudian Maddie melihat Mang Yadi yang baru saja diserang oleh Ceto. Pak penjaga akhirnya mengetahui kematian Mang Yadi. Sementara Tris dan Jos tidak percaya saat mendengar apa yang baru disaksikan oleh Maddie. Hey! What are you doing here? Stop! Go! Setelah gagal menangkap para penyusup, si penjaga melaporkan kematian Mang Yadi ke si pemilik wahana. Mendengar kabar tersebut, si bos besar menyuruh para pengelola untuk membuang Ceto dan jasad Mang Yadi sebelum ia berurusan dengan polisi. Petualangan semalam benar-benar membuat mereka sampai ketiduran di sisi pantai. Namun keseruan dari Jos belum berakhir karena ia akan mengajak teman-teman barunya kembali berpetualang. Sampailah mereka di sebuah pulau imut yang memiliki karang membentuk lingkaran besar. Menurut Jos, lokasi yang jarang kejamah nelayan ini biasa disebut lingkaran terkutuk karena bisa menjebak ikan, bahkan ikan-ikan yang berukuran besar. Lalu perhatian mereka tertuju kepada Tris yang dari tadi sibuk selfie Sukaesi. Dan karena alasan itulah Jos menyimpan HP Tris agar mereka bisa fokus bersenang-senang di tempat ini. Tapi untungnya HP Maddie masih bisa mereka gunakan, hitung-hitung biar tidak seperti di film liburan yang selalu berujung petaka. Kemudian Jos mengajak mereka bersenang-senang dengan menjajal perairan yang dikelilingi batuan karang ini. Tris dan Jos merasa ada sesuatu yang telah menabrak mereka. Tris yang ketakutan pun lebih dulu ke permukaan, takutnya yang tadi itu adalah ikan hiu. Mereka tidak tahu ikan besar yang menyerang Jos adalah Ceto yang telah dibuang pihak wahana ke tempat ini. Ceto si paus pembunuh ini selalu mempermainkan calon korbannya dulu sebelum melahapnya. Come on.
Mereka sadar Josh telah dimangsa oleh ikan gedong yang belum mereka ketahui. Lalu Maddie mengajak Tris menuju sebuah batu sebelum lanjut ke daratan yang berpasir. Sound alert, whatever is down there. It's working. It's working. Mereka akhirnya tahu ternyata ikan paus orca lah yang telah memangsa Josh. Lanjut mereka pun mendayung dengan cap 5 jari di tengah kelakuan Cheto yang terus mempermainkan mereka. She did. Cheto menunjukkan siapa dirinya, terutama terhadap orang yang dulu pernah menemuinya. Cuma yang mereka heran kenapa Cheto bisa berada di tempat ini. Lalu Maddie mengajak Tris untuk berenang saja, daripada terus ngaboseh mendayung dan diganggu Cheto. It's okay. 1, 3. Maddie akhirnya gagal mendapatkan HP miliknya yang terbungkus plastik. Sementara Cheto kini memburu Tris yang sedang menuju sebuah batu. Ketika Tris berhasil mencapai batu, kini giliran Maddie yang akan beraksi. Tapi sebelum itu, Maddie memberikan tas miliknya terlebih dulu. Hurry! Hurry! I got it. I'm ready. Keberhasilan mereka jauh melebihi senangnya menjadi pemenang Olimpiade. Lalu Maddie gercep menghentikan pendarahan di kaki Tris yang terkena batu karang. Bahkan ia rela kehilangan baju mehongnya asalkan bestinya ini tidak metong kehabisan darah. Maddie. What? That hurts like a... Pantesan dari tadi kerasa nyut-nyutan, ternyata kaki Maddie terluka akibat menginjak kerang laut. Lalu kini giliran Tris yang memberikan pertolongan pertama kepadanya. Okay. I don't know. I mean, I don't think that they would have just... Mereka yang terjebak di atas batu masih bertanya-tanya kenapa Cheto berada di sini dan jadi brutal terhadap manusia. Karena sepengetahuan Maddie, paus orca tidak akan menyerang manusia kecuali sedang terancam seperti di dalam penangkaran. Sejenak Maddie pun mikir, apa mungkin Cheto merasa lagi di penangkaran gitu ya? Now we're trapped in here with her. Take the damn jet ski. Now. Ketika perut mulai lapar, mereka tidak bisa makan apapun kecuali ngenyotin sehelai permen karet. Meskipun tidak akan membuat kenyang, setidaknya mereka terhindar dari bau hawa. Lalu dengan menggunakan kantong plastik, Tris akan mengumpulkan air dari kelembaban udara. Meskipun Tris sadar, perlu 1 jam untuk mendapatkan setetes air, itu pun harus malam hari. Di keesokan paginya, Tris melihat sesuatu yang imut di kejauhan. Lalu setelah dilihat-lihat, ternyata itu adalah sebuah kapal nelayan. Karena terlalu jauh teriakan mereka mustahil didengar si nelayan. Jadi daripada nelayan yang datang, malah si Cheto yang menghampiri mereka. Dan dari semua yang telah terjadi, Maddie kini mengerti kenapa Cheto begitu benci terhadap manusia. Udah amat dieksploitasi sekian lama, sekalinya punya anak, manusia dengan tega memisahkan mereka. Dikira apaan, ternyata itu adalah sebuah tangannya Josh dengan gelang senter yang tentunya sangat berguna. Lalu Maddie berusaha mengambilnya, meskipun Zizi setengah mati. I got it. No one is coming. Mereka yang mulai melemah mendapatkan sedikit kebahagiaan karena cara yang dilakukan Tris berhasil menampung air sebanyak 0,001 liter. Meskipun tidak mengobati dahaga, setidaknya lidah mereka pernah bersentuhan dengan air tawar.
What were you gonna say? Maddie, why did you stop playing? Tris ngomongin masa-masa sulit sampai-sampai rela melakukan apapun demi biaya kuliah. Begitupun dengan Maddie yang nyambi sebagai pelayan biar bisa mendapatkan gelar seperti harapan mereka dulu. Ia pun berharap mereka bisa lulus bareng, bahagia bersama, seperti sewaktu mereka lulus di SD Impress dulu. Placement dead. And we are going to get through this. Setelah sesi curhat-curhatan, lambung mereka mulai berkontraksi akibat butuh asupan protein. Lalu mereka berusaha mengambil kerang yang kemarin sempat melukai kakinya Maddie. Hampir saja bawa Maddie kesambar rahang paus yang super gedong. Tapi untungnya Maddie berhasil mendapatkan asupan makanan untuk menu sarapan. Okay. Meskipun rada-rada bau celengan jebles, setidaknya kerang yang mereka makan bisa sedikit mengganjal perut. Bahkan Maddie rela mengorbankan hadiah dari Chad, si pria tampon yang membuatnya susah move on sampai sekarang. Tapi setelah apa yang ia jalani selama setahun ke belakang, Maddie bertekad untuk mengakhiri kesedihannya selama ini. I love you so much. I miss you. I miss you a lot. I love you so much. I loved you more than anything, Maddie. Tris mendadak bersedih melihat segitu besarnya cinta Maddie kepada Chad. Kemudian Tris membuka sebuah rahasia terngeri yang merupakan jawaban dari kesedihan Maddie selama ini. Josh, what are you talking about? Jadi gini guys, setahun yang lalu Tris lagi butuh-butuhnya duit untuk biaya kuliah. Dan karena tak ada cara lain, ia bekerja sama dengan temannya dan menyuruh temannya itu untuk merampok. Akan tetapi Tris tidak menyangka temannya itu malah ngebegal tempat kerjanya Maddie. You left me a voicemail, but it was... Tris benar-benar menyesal karena secara tidak langsung ia telah menghabisi Chad. Dan sejak kejadian itu ia selalu terbayang akan kesalahannya yang telah merenggut kebahagiaan Maddie. You have to believe me. Don't stay lost. Don't touch me. Batin Maddie auto rontok karena kematian Chad adalah ulah temannya sendiri. Bahkan menurut Maddie, Tris pantas merasakan penyesalannya seumur hidup. I'm so sorry I did that to you. Good. Di keesokan harinya, Maddie masih ogah mendengar permintaan maaf dari Tris. Lalu menurut Tris mereka gak mungkin terus-terusan di atas batu seperti orang menunggu mati. Kemudian Tris berencana untuk berenang ke pantai meskipun jaraknya sangat jauh. Ia pun harus keluar dulu dari lingkaran karang yang masih dihuni Ceto sang paus pembunuh. Sementara Maddie yang belum memakai alat pendengar tidak mengetahui akan rencana Tris. Padahal niat Tris akan mencari bantuan ke pantai untuk menyelamatkannya juga. Trish. Maddie tidak mengerti kenapa Tris berendam di daerah kekuasaan Ceto. Kemudian Tris memberitahu bahwa yang ia lakukan adalah untuk keselamatan mereka. Aksi Maddie berhasil mengalihkan perhatian Ceto. Tapi ketika Maddie berhasil mencapai batu, Ceto kembali putar haluan untuk memburu Tris. Mereka sama-sama merasa lega akan keberhasilan Tris yang bisa mencapai daratan berpasir. Tak lama kemudian mereka mendengar knalpot pesawat yang sedang melintas. Oh my God, Trish! Stop it! Maddie tidak bisa berbuat apa-apa akan nasib Tris yang dicaplok paus.
Tapi selang beberapa saat Tris kembali ke darat dengan kaki yang sudah gak lengkap lagi. Penyesalan terbesar kini dirasakan Maddie, bahkan melebihi kehilangan Chad setahun yang lalu. Karena bagaimanapun juga Chad adalah orang baru, sementara Tris adalah orang yang paling lama menemani hidupnya. Alat pendengar Maddie akhirnya lobet juga, hingga ia pun merasakan takut dalam kesendirian dan kesunyian. Gusti malah lobet. Hujan yang turun seolah pertanda bahwa langit masih menunjukkan belas kasihannya. You're tough too. Maddie kini merasakan penderitaan Cheto yang sekian lama dikurung oleh manusia. Cuma yang membedakan, Cheto terus berjuang sampai wajahnya mendapat luka codet. Dari kisah Cheto itu pun Maddie akhirnya berani menantang bahaya untuk bisa keluar dari lingkaran karang. Okay. Maddie tahu Cheto sengaja memberikannya kesempatan untuk selamat. Kemudian Maddie akan menemui Tris yang belum sempat ia maafkan. Menjelang subuh, Maddie baru ingat bahwa HP Tris anti air. Lalu ia berusaha mengambil HP temannya itu yang masih berada di dasar laut. Ia pun berharap Cheto masih bersahabat dan tidak menyantapnya. Selain mendapatkan pensil alis, Maddie mendapatkan HP yang ia butuhkan. HP-nya sih masih nyala, tapi tak lama kemudian HP-nya Tris lobet juga. Maddie gak mau terus-terusan dibully oleh ikan. Lalu ia memberanikan diri untuk melawan menggunakan pensil alis yang tadi ia jatuhkan. Maddie gercep sembunyi ketika Cheto sedang mencarinya. Padahal senjata yang dicari berada dekat dengan Maddie. Cheto si bunda paus akhirnya picek dan gak berani lagi ganggu Maddie. Sementara Maddie... ada helikopter. Don't wanna sleep in. Siapa sangka Maddie ditemukan patroli angkatan laut yang kebetulan sedang melintas. Hingga ia pun menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah menghadapi ngerinya alam liar. Terlepas dari drama persahabatan Maddie dan Tris, kisah di film ini syarat akan pesan moral, terutama tentang kodrat hewan yang harusnya hidup di alam liar. Jangan hanya demi keuntungan manusia dengan sengaja menjadikan paus psikopat sebagai hiburan. Bisa kita lihat kan, sejak dikurung apalagi dipisahkan dengan anaknya, Cheto menunjukkan identitasnya sebagai paus pembunuh. Dan kita tidak tahu nih, seperti apa nasib Cheto selanjutnya. Tapi setidaknya tidak akan ada lagi korban selama tidak ada orang tolil yang kekucuprakan di lingkaran karang. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.